Shalom, senang sekali kembali bertemu dengan Ayah Bunda dalam Mini Parenting. Saya Wahyuni Kristinawati dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Kali ini akan berbagi tips tentang mengembangkan literasi kesehatan mental. Di era yang serba cepat ini, tantangan dihadapi anak-anak kita semakin kompleks. Tekanan akademik, pergaulan sosial, hingga dampak media mempengaruhi kesehatan mental mereka. Sebagai orang tua, kita perlu menyadari bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memiliki pemahaman yang baik tentang literasi kesehatan mental anak adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Literasi kesehatan mental bukan sekedar mengetahui istilah-istilah psikologi, tapi juga tentang kemampuan untuk mengenali tanda-tanda perubahan perilaku pada anak kita. Mari kita berikan perhatian tentang apa saja yang termasuk literasi kesehatan mental. Terdapat beberapa aspek kunci yang wajib dipahami untuk menjadi orang tua dengan literasi kesehatan mental yang baik. Pertama, pemahaman tentang perkembangan kesehatan mental sesuai usia. Orang tua perlu memahami tahapan perkembangan kesehatan mental anak mulai dari usia dini hingga remaja. Dan setiap tahapan memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Maka ayah bunda perlu mengetahui tanda-tanda perkembangan yang sehat dan bermasalah pada setiap usia. Topik ini akan saya berikan secara khusus dan terpisah. Kedua, ayah bunda perlu memiliki kemampuan mengenali tanda adanya masalah atau gangguan kesehatan mental. Kita perlu tahu tanda-tanda awal masalah atau gangguan kesehatan mental, seperti apakah anak menunjukkan perubahan perilaku dibandingkan biasanya, apakah ada perubahan atau ledakan emosi, apakah pola tidur anak berubah secara drastis. Selain itu amati juga apakah durasi gangguan itu berlangsung lama atau tidak, dan apakah masalah itu mengganggu aspek-aspek lain, misalnya minat bersekolah, penampilan keseharian, dan seterusnya. Karena tanda-tanda tersebut bisa sangat bervariasi, cukup banyak jenisnya, ayah bunda dapat menggunakan kata kunci yang tepat dan menggunakan mesin pencari elektronik atau buku-buku untuk mengenali ciri-ciri pada masalah mental yang spesifik. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa lebih peka terhadap sinyal-sinyal masalah psikologis dan memberikan respon yang sesuai. Ketiga, pahami tentang bagaimana mengurangi stigma. Stigma seputar masalah kesehatan mental dapat menghalangi anak untuk mencari bantuan. Oleh karenanya, ayah bunda perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan bebas stigma di rumah. Karena setiap anak unik, mereka memiliki kebutuhan dan cara mengatasi masalah secara berbeda-beda. Hindari membandingkan anak dengan orang lain atau memaksakan standar yang tidak realistis. Bantu anak menemukan kekuatan dan potensi mereka, dan berikan dukungan saat diperlukan tanpa banyak memberi nasihat. Keempat, literasi kesehatan mental juga mencakup pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek fisik dan mental. Gaya hidup sehat dapat mempengaruhi kesehatan mental anak secara signifikan. Olahraga teratur, tidur yang cukup, makanan bergizi, itu hal-hal yang penting. Dengan menjaga kesehatan fisik, kita juga turut menjaga kesehatan mental mereka. Tapi jangan berhenti di situ. Penting bagi orang tua untuk menciptakan ruang yang ramah, ruang yang aman bagi anak untuk berbicara tentang perasaan mereka. Mari menjadi pendengar yang tidak menghakimi dan hindari meremehkan masalah yang sedang mereka hadapi. Terkadang anak itu hanya butuh didengarkan, mereka butuh dipahami. Nah, dengan membangun komunikasi terbuka, kita bisa membantu mereka mengatasi masalah dan memperkuat ketahanan mental mereka. Yang kelima, pengetahuan tentang strategi pengelolaan stres dan emosi. Ini juga bagian dari literasi kesehatan mental. Ajarkan anak strategi untuk mengelola stres, kecemasan, dan emosi negatifnya. Berikan contoh yang baik dalam mengelola emosi dan stres.
Dan kemudian selanjutnya, pengetahuan tentang sumber daya dan bantuan profesional juga perlu ayah bunda miliki. Cari tahu di mana saja ada sumber daya yang tersedia untuk membantu anak yang mengalami masalah kesehatan mental, seperti psikolog, konselor, atau psikiater di lingkungan Anda. Jangan ragu mencari bantuan profesional jika memang diperlukan. Mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru merupakan langkah yang bijak untuk memastikan anak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Nah, dengan memahami aspek-aspek ini, ayah bunda dapat berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental anak. Parents, Alkitab memang tidak menggunakan istilah kesehatan mental. Namun, Alkitab memiliki ajaran yang menekankan pentingnya kondisi batin yang sehat, terutama pada anak. Efesus pasal 6 ayat 4 berkata, "Janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat." Lagi Kolose pasal 3 ayat 21 berbunyi, "Janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati." Parents, Tuhan menghendaki agar kita sebagai orang tua dapat memberikan respons dan dukungan yang tepat terhadap kesehatan mental anak-anak agar terjaga dan bertumbuh dengan baik. Karena itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Seru ya jadi orang tua. Mari terus kembangkan literasi kesehatan mental anak dan saling berbagi pengalaman di kolom komentar. Oh ya, jika perlu ide tentang aktivitas bersama anak, mari lihat dalam acara Geku Giku di kanal YouTube YKB TV. Tuhan memberkati.